Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Iksan Silmi akan mempresentasikan larangan monopoli dan persaingan tidak sehat oleh kelompok 5. Yang pertama yaitu pengertian anti monopoli dan persaingan usaha. Monopoli murni adalah bentuk organisasi pasar di mana terdapat perusahaan tunggal yang menjual komoditi yang tidak mempunyai substitusi sempurna. Perusahaan itu sekaligus merupakan industri dan menghadapi kurva permintaan industri yang memiliki kemiringan negatif untuk komoditi veto atau antitrust untuk pengertian yang sepadan dengan istilah anti monopoli atau istilah dominasi yang dipakai masyarakat Eropa yang artinya juga sepadan dengan arti istilah monopoli. Di samping itu terdapat istilah yang artinya hampir sama yaitu kekuatan pasar. Ya, selanjutnya ada asas dan tujuan. Asas dan tujuan anti monopoli dan persaingan usaha adalah pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Tujuannya ada di Undang-Undang Persaingan Usaha UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang bertujuan untuk memelihara pasar kompetitif dari pengaruh kesepakatan dan konspirasi yang cenderung mengurangi dan atau menghilangkan persaingan. Kepedulian utama dari UU Persaingan Usaha adalah promoting competition dan memperkuat kedaulatan konsumen dalam berusaha. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, kegiatan yang dilarang diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24. Undang-undang ini tidak memberikan definisi kegiatan seperti halnya perjanjian. Namun demikian, dari kata kegiatan, kita dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kegiatan di sini adalah aktivitas tindakan secara sepihak. Bila dalam perjanjian yang dilarang merupakan perbuatan hukum dua pihak, maka dalam kegiatan yang dilarang adalah merupakan perbuatan hukum sepihak. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan tersebut yaitu yang pertama monopoli, yang kedua monopsoni, yang ketiga penguasaan pasar, yang keempat persekongkolan, yang kelima posisi dominan, yang keenam jabatan rangkap, yang ketujuh pemilikan saham, dan yang terakhir penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan. Perjanjian yang dilarang. Yang pertama oligopoli, yang kedua penetapan harga, yang ketiga pembagian wilayah, yang keempat pemboikotan, yang kelima kartel, yang keenam trust, yang ketujuh oligopsoni, yang kedelapan integrasi vertikal, yang kesembilan perjanjian tertutup, yang terakhir perjanjian dengan pihak luar negeri. Yang berikutnya adalah sanksi. A. Pasal 48 Nomor 1, pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4, pasal 9 sampai dengan pasal 14, pasal 16 sampai dengan pasal 19, pasal 25, pasal 27 dan pasal 28 diancam pidana serendah-rendahnya 25 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 100 miliar rupiah atau pidana kurungan pengganti denda selamanya 6 bulan. Yang kedua, pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 sampai dengan pasal 8, pasal 15, pasal 20 sampai dengan pasal 24 dan pasal 26 undang-undang ini diancam dengan denda serendah-rendahnya 5 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 25 miliar rupiah atau pidana kurungan pengganti denda selamanya 5 bulan. Lalu yang ketiga, pelanggaran terhadap ketentuan pasal 41 undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya 1 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 5 miliar rupiah atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 bulan. Lalu lanjutan yang B, pasal 49 dengan menunjuk ketentuan pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pidana sebagaimana diatur dalam pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa yang pertama pencabutan izin usaha, atau yang kedua larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris kurang-kurangnya 2 tahun dan selama-lamanya 5 tahun, atau yang ketiga penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain. Selanjutnya adalah kesimpulan.
Yang pertama, terdapat 3 permasalahan inti dari kelembagaan KPPU, yaitu tidak jelasnya status pegawai KPPU, tidak adanya jenjang karir yang pasti sebagai pegawai KPPU, dan tingginya beban kerja namun tidak diberi jumlah deputi dalam sekretariatan yang memadai. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 perlu diamandemen dalam hal penegasan status KPPU sebagai lembaga negara, menjadikan Sekretaris Jenderal KPPU memiliki kepangkatan yang sama dengan Sekretaris Jenderal lembaga atau instansi lain dengan pengakuan sebagai unit eselon 1A, dan pembentukan beberapa deputi yang bertugas untuk membantu kinerja Sekretaris Jenderal KPPU yang memiliki beban kerja yang sudah semakin tinggi. Nah, yang kedua, terdapat efisiensi kewenangan KPPU dalam hal pengumpulan bukti pada sebuah perkara yang tengah diperiksa. Pengalaman tidak diterimanya penggunaan indirect evidence oleh beberapa putusan pengadilan negeri di tahapan keberatan dalam sebuah perkara persaingan usaha perlu dicari jalan keluar. Salah satu jalan keluarnya adalah diperlukan penguatan kewenangan dengan mengamandemen pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pasca amandemen KPPU. Dimungkinkan untuk meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi ahli, atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi, memasuki dan atau memeriksa tempat dan atau menyimpan bukti-bukti yang terkait dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini dengan izin dari pengadilan, dan mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk meletakkan sitaan atas benda-benda milik terhukum senilai denda yang dijatuhkan 66 sebagai saksi administratif dalam hal terhukum dan tidak melakukan pembayaran denda secara sukarela. Lalu yang ketiga, definisi pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 perlu diamandemen agar pengertian pelaku usaha mencakup juga pelaku-pelaku usaha yang berada di luar wilayah hukum Indonesia yang mempunyai dampak terhadap perekonomian Indonesia. Amandemen tersebut diperlukan agar mempertegas posisi hukum persaingan usaha Indonesia yang menggunakan doktrin ekstrateritorialitas.